Oke para immortal, biarpun belum banyak yang nonton dan tahu channel kultivasi baru kita ini, Mimin tetap semangat untuk membuat konten. Bagi kalian yang sudah subscribe, Mimin ucapkan banyak terima kasih. Banyak hal yang membuat Mimin semangat untuk terus berkarya adalah karena Mimin juga suka menikmati alur cerita manhwa atau alur cerita komik lainnya. Karena banyak kisah-kisah menarik yang bisa memberikan dorongan semangat. Dan bukan hanya buat Mimin, tetapi juga buat para subscriber setia Mimin di Counter Story sebelumnya. Mungkin mereka belum menemukan channel baru kita ini, jadi subscriber belum bertambah. Terus terang, Mimin sangat mengharapkan subscriber yang banyak secepatnya. Akan tetapi hal itu tidak bisa dipaksakan. Jadi Mimin berusaha tetap enjoy dan terus mengharapkan partisipasinya agar segera mensubscribe channel kultivasi kita ini. Kedepannya, Mimin berjanji akan berusaha sebisanya untuk up setiap hari. Jadi selalu dukung karya Mimin, yang tentunya masih terdapat kekurangan di sana-sini. Baiklah, kita lanjutkan alur cerita manhwa kita, ODGJ yang overpower. Setelah Chenso menaklukkan hantu harimau itu, keesokan harinya ia terbangun. Dia menyapa seorang suster di sana, dan seketika itu suster itu menjadi kaget. Chenso, apakah kau tidak jadi pergi ke kantor polisi? Mengapa kau kembali diam-diam? Apakah mereka yang mengirimmu kembali? Tidak, aku kembali sendiri, ucap Chenso dengan santainya. Apakah mereka mengganggumu? Kenapa kamu terluka? Apa yang terjadi? Apakah itu menyakitkan? Ucap suster itu melihat tangan dari Chenso. Tidak ada rasa sakit. Suster itu berkata, orang jahat itu membuatmu melakukan hal-hal berbahaya. Dekan pasti tidak akan membiarkan mereka. Sementara itu di ruangan Dekan Lee, di sana direktur dan kakak lagi telah berada. Dekan Lee berkata, bisakah orang sakit jiwa menghilang di bawah pengawasan Departemen Kepolisian Pengusir Setan? Konyol sekali. Direktur Shou, kau harus menjelaskan hal ini kepada aku dengan hati-hati. Direktur berkata, Dekan Lee, tolong dengarkan penjelasan saya. Kami tadi malam... Sebelum direktur melanjutkan ucapannya itu, Dekan Lee menghentikannya. Ia berkata, hentikan, aku tidak mau mendengarnya. Kau tidak akan berdalih dan mengatakan bahwa kau bekerja sangat keras untuk menemukannya sepanjang malam. Tetapi kau tidak menyangka dia akan kembali ke rumah sakit sendiri, bukan? Aku dekan di sini, bukan seorang anak yang berusia 3 tahun. Ucap Dekan Lee memarahi direktur dan kakak lagi. Beberapa saat kemudian, Chenso telah duduk di taman. Ia tertawa, hahaha, matahari bersinar di langit, bunga tersenyum padaku. Sistem berkata, hei, sembuhkan dulu penyakit mentalmu. Jika kau mengobatinya sekarang, itu pasti akan menyelamatkanmu. Mendengar sistem mengoceh, Chenso berkata, kenapa kau selalu menggangguku? Sistem berkata, ini hanyalah upaya pengobatan ke-43 yang gagal. Di sana, Sang Yoyo datang, menghampiri Chenso. Chenso melihatnya dan berkata, oh Q kecil, kita bertemu lagi. Aku pernah ke tempatmu bekerja, tetapi aku tidak melihatmu. Sudah lama tidak bertemu denganmu juga, ucap Sang Yoyo. Sang Yoyo berkata, ya, aku tidak di sana, aku berada di rumah sakit. Rumah sakit? Iya, kau benar dengan apa yang kau katakan sebelumnya. Aku benar-benar sakit, itu merupakan kanker. Dengar, aku tidak mengatakannya saja. Aku bisa menilai orang dengan akurat, ucap Chenso. Sang Yoyo berkata, ya, kamu luar biasa, maaf, aku salah paham saat itu. Chenso berkata, tidak apa-apa, tinggalkan dia sendiri. Apa itu? Mari berteman baik, mulai sekarang, ucap Chenso sambil mengulurkan tangannya kepada Sang Yoyo. Sang Yoyo tertegun, kemudian ia bersedih. Tidak ada lagi masa depan, ucap Sang Yoyo. Ia kemudian menceritakan
bahwa dokter mengatakan bahwa dia tidak akan berumur panjang. Tetapi dia benar-benar tidak ingin, dan masih banyak hal yang harus dia lakukan. Sang Yoyo juga mengungkapkan bahwa dia sangat suka bekerja di departemen kepolisian dan ingin melindungi semua orang-orang di dunia di mana hantu merajalela. Tapi ialah sendiri yang harus dilindungi. Dan pada akhirnya dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Melihat Sang Yoyo bersedih, Chensu berkata, "Apa arti benda kecil ini di depan Demon Cave, prajurit yang agung?" Apakah kau memiliki solusi?" tanya Sang Yoyo kepada Chensu. Chensu berkata, "Tentu saja, lihat ini," ucapnya sambil memperlihatkan sebotol air minum. Chensu kemudian mengocok-ngocok air minum itu dan berkata, "Tang ling ling, bumi berdering." Di sini sistem berkata, "Hei, aku orang yang serius. Kau tidak bisa menangani penipuan dan penculikan, jadi menyerahlah secepat mungkin." Lalu di sini, sistem membantu Chensu untuk meningkatkan kultivasi air. Chensu kemudian memberikan air minum itu kepada Sang Yoyo dan berkata, "Aku jamin kesehatanmu akan membaik dan kau bisa makan makanan yang lezat." Air itu merupakan air darah kura-kura pemberian sistem. Sang Yoyo berkata, aku salah melihatnya. Mengapa botol air ini sesaat terasa merah?" Chensu berkata, "Kau harus meminum semuanya sekaligus." Baiklah." Sang Yoyo kemudian menenggak air minum itu sampai habis. Sang Yoyo terlihat tersedak. Setelah itu, Sang Yoyo berkata, "Ada pasir di dalamnya. Sepertinya aku tidak merasakan efek khusus apapun." Chensu berkata, "Tapi menurut dugaanku, penyakitmu sudah baik-baik saja." Sang Yoyo kemudian berkata, "Baiklah, terima kasih banyak. Aku akan datang menemuimu lagi jika aku memiliki kesempatan di masa depan." "Baiklah, aku menantikannya," ucap Chensu. Sang Yoyo kemudian meninggalkan tempat itu sambil bergumam, "Aku juga benar-benar sakit dan perlu segera mencari pertolongan medis. Kenapa aku menaruh ekspektasi padanya? Dia hanyalah pria biasa." Chensu juga bergumam, mengapa dia menangis? Apakah karena dia begitu tergerak setelah meminum sebotol air dariku? Demon Cave ini sungguh hebat. Korbankan dirimu untuk menerangi orang lain. Kau akan benar-benar menjadi pahlawan super. Sang Yoyo berpapasan dengan Direktur Biro. Direktur berkata, "Aku sudah melihat surat pengunduran dirimu, dan aku tidak akan pernah menyetujuinya. Tapi Direktur, aku tahu karena sifat khusus dari pekerjaan kami, menyebabkan masalah pada tubuhmu, yang dibangkitkan dari roh hantu. Ini adalah misi kami untuk melawan hantu dan melindungi kehidupan orang-orang. Untuk mencapai tujuan ini, kami bekerja keras siang dan malam. Aku tahu lebih baik daripada siapapun kecintaanmu pada departemen kepolisian. Cinta ini untuk karir ini. Kau memberikan segalanya kepada departemen kepolisian. Oleh karena itu, meskipun kau tidak dapat lagi mempertahankan jabatanmu, departemen kepolisian tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah mau menyetujui laporan pengunduran dirimu. Departemen Kepolisian Eksorsisme akan selalu menjadi sebuah keluarga. Anggap saja sebagai liburan panjang dan pergilah kemanapun kau ingin bermain." Mendengar itu, Sang Yoyo berkata, "Baik, Direktur." Direktur melanjutkan, "Beli apapun yang kamu mau. Kantor polisi akan mengganti semuanya. Kau pantas mendapatkannya. Lagi pula, kau adalah petugas terbaik di departemen kepolisian kami." Di atas adalah komitmen serius yang dibuat oleh kantor polisi kepada petugas polisi Sang Yoyo. Pada saat yang sama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada petugas polisi Sang Yoyo atas pencapaian dan hasil pekerjaan tahap sebelumnya, ucap Direktur sambil memberikan hormat kepada Sang Yoyo. Sang Yoyo juga memberikan hormat sambil berkata, "Siap, petugas polisi Sang Yoyo." Setelah itu, Direktur menemui Chensu. Direktur berkata, "Berhentilah bermain-main Demon Cave, cepatlah turun. Datang dan lihatlah apa yang kumiliki untukmu, hadiah yang sudah disiapkan." Mendengar itu, Chensu terlihat senang. "Wow, ini adalah penerima sinyal planet.
ucapnya ketika itu, karena ia diberikan sebuah handphone oleh direktur. Apa ini untukku? Direktur berkata, ya, Li Qingsang, antik tua itu menolak membiarkanmu pergi ke kantor polisi. Meskipun kau tidak mengatakan apa-apa, tapi kita harus tetap berhubungan. Aku akan datang menjemputmu bila diperlukan. Kau belum tahu cara menggunakannya? Ayo, izinkan aku mengajarimu, ucap direktur. Karena Chen Shuo belum tahu memakai handphone yang diberikan oleh direktur itu, direktur mengajukan diri untuk mengajari Chen Shuo menggunakan handphone tersebut. Beberapa saat kemudian mereka telah kembali dari rumah sakit. Di dalam mobil Kekal lagi berkata, Direktur, apakah kami akan menerima kasus ini hari ini? Direktur berkata, terlalu banyak kasus yang disebabkan oleh hantu, dan kami benar-benar tidak punya tenaga untuk menangani orang hilang. Biarkan saja mereka mengirimnya. Kakak lagi berkata, namun pihak lain memiliki status khusus, bahkan dengan tingkat kantor polisi kita tidak berani menerimanya. Karena sebelumnya direktur telah memberikan ponsel pada Chen Shuo. Direktur mendapatkan panggilan terus-menerus dari Chen Shuo dan mengatakan pada direktur mengenai rahasia alam semesta bahwa 1+1 sama dengan 2 loh. Hal itu membuat direktur sungguh kesal hingga membuang ponselnya keluar dari mobil. Singkat cerita, waktu berlalu. Di malam harinya terlihat Chen Shuo tidak bisa tidur. Ia pun memanggil hantu gadis kecil dan berkata, "Gue itu kecil, aku tidak bisa tidur. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin keluar dan bermain." Dengan bantuan hantu kecil, Chen Shuo keluar diam-diam ke tempat di mana hantu harimau besar berada dan langsung naik ke atas punggungnya. Mereka kemudian berhasil pergi dari rumah sakit jiwa dengan terbang menunggangi hantu harimau besar. Dari atas, hantu gadis kecil melihat ada seseorang yang mencurigakan memapas seorang wanita. Mereka kemudian mengikuti orang itu, yang sebelumnya dikatakan oleh hantu gadis kecil sebagai hantu Chongsong. Hantu gadis kecil merasakan keanehan pada pria itu, karena melihat api yang berada pada pria itu sangat lemah. Hantu gadis kecil menjelaskan bahwa api yang adalah bahu dan dahi orang hidup. Nyala api yang menunjukkan kekuatan hidup. Chen Shuo bertanya kepada hantu gadis kecil, "Kenapa kamu tidak memilikinya?" Hantu gadis kecil menjelaskan bahwa dirinya adalah hantu dan dia adalah manusia. Mendengar hal itu, Chen Shuo berkata, "Mengapa aku tidak bisa melihatnya?" Di sini sistem memberikan kemampuan kepada Chen Shuo untuk melihat api Ying yang berada di bahu dan dahinya, yang membuatnya seketika menjadi kegirangan. Hantu gadis kecil memperingatkan kalau mereka tidak mengejarnya sekarang, mereka akan kehilangan jejak pria itu. Chen Shuo segera berlari sambil berkata, "Ayo kita kejar dia. Aku ingin memperhatikan baik-baik barang luar negerinya." Singkat cerita, mereka telah mengikuti pria itu hingga sampai di depan sebuah bangunan. Pintu di sana terbuka dan pria itu segera memasukinya. Karena buru-buru ingin memasuki pintu itu, namun pintu itu segera tertutup. Hal itu membuat Chen Shuo terbentur. Sementara pria itu telah berada di dalam bangunan itu, terlihat 3 sosok di depan meja judi. Salah satu dari orang itu berkata, "Kamu datang lagi?" Sosok itu kemudian bertanya, "Kali ini apa yang akan kamu pertaruhkan?" Pria itu menjawab, "Aturan lama, taruhannya hidupku." Sosok itu berkata, "Namun hidupmu sudah hampir habis." Pria itu membalas dengan berkata, "Ditambah hidupnya, apakah itu cukup?" Ucapnya sambil menjatuhkan wanita yang sedari tadi berada di pundaknya itu. Karena tangan wanita itu terikat dan mulutnya tersumpal, wanita itu tidak dapat melakukan apa-apa. Dan dengan menatap ketiga sosok yang menyeramkan, wanita itu terlihat ketakutan sambil meronta-ronta. Pria itu mengatakan, "Ayo membuat kesepakatan dan bertaruh." Ketiga sosok itu yang merupakan 2 orang pria dan seorang wanita. Wanita itu berkata, "Sungguh pria yang menjijikkan. Demi kemenangan hidup sendiri, kau meletakkan nyawa orang lain di meja judi." Pria itu mengatakan bahwa dia hanya punya beberapa hari untuk hidup,
jadi dia tidak begitu peduli dan merupakan kemalangan wanita itu sendiri. Sementara itu, Chen Shuo yang telah berada di luar berkata, "Sialan, aku harus pergi melihatnya." Meskipun sistem memperingatkannya bahwa itu berbahaya, Chen Shuo tetap ingin pergi melihatnya. Melihat kelakuan Chen Shuo, sistem memakinya, "Dasar orang yang tidak bisa mengerti bahasa manusia." Dan dengan usahanya, Chen Shuo berhasil masuk dan mengintip di sebuah jendela. Singkat cerita, mereka telah bermain judi, dan dalam sekejap pria itu telah kalah taruhan. Dengan kesalnya, pria itu meminta agar bermain sekali lagi. Kemudian, pria itu kembali kalah. Mereka kemudian mengusir pria itu keluar. Melihat pria itu keluar, Chen Shuo memperhatikan api Ying. Pria itu telah sangat kecil. Chen Shuo bertanya, "Hei, kenapa apinya sangat kecil?" Sistem berkata, "Dia telah kehilangan seluruh hidupnya. Sayangnya, perjudian menimbulkan banyak kerugian bagi orang." Kehadiran Chen Shuo disadari oleh ketiga orang itu. Si wanita berkata, "Hei adik kecil, berhentilah bersembunyi, masuklah dan bermain. Di sini, hanya gadis kecil terlihat khawatir." Namun Chen Shuo berkata, "Tenang saja, aku akan pergi setelah melihat apa yang terjadi." Chen Shuo kemudian masuk dan melihat wanita terikat yang berada di lantai. Chen Shuo bertanya-tanya, siapa wanita terikat itu? Salah seorang dari kedua pria itu berkata, "Jangan khawatir, dia adalah adikku. Dan apa yang ingin kamu pertaruhkan?" Pria lainnya berkata, "Apakah kau menginginkan uang yang tidak habisnya, istri yang berbudi, anak yang berbakti, orang tua yang sehat, atau peningkatan karir? Kami dapat memberikannya kepadamu." Tanpa menghiraukan pertanyaan-pertanyaan itu, Chen Shuo malah bertanya, "Orang yang baru saja pergi, siapa dia?" Wanita itu lantas menjawab, kalau pria itu adalah babi. Dengan mendekat ke arah Chen Shuo, wanita itu melanjutkan, "Ini adalah takdir kehidupan." Wanita itu menjelaskan sambil menunjuk ke arah wanita terikat di lantai, bahwa jika kalah, kalian berdua memberikan hidup kalian kepada kami. Tapi jika kamu menang, kamu bisa berumur panjang, hidup 100 tahun, punya ribuan istri, dan selir, dan punya banyak takdir. Sistem memperingatkan agar tidak mencoba untuk berjudi dengan mereka. Namun Chen Shuo tetap ingin bermain. Chen Shuo kemudian menyuruh sistem untuk mempersiapkan kartu untuk bermain remi.